Salam sehat. Kita akan mengupas mengenai sejarah Yakuza, sindikat kriminal yang berusia 400 tahun. Sejarah Yakuza di zaman feodal Jepang diawali dengan Kabuki-mono. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612 ketika orang-orang yang dikenal sebagai Kabuki-mono atau orang gila mulai menarik perhatian para pejabat setempat. Mulai dari pakaian dan potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang yang panjang, di mana gaya tersebut membuat penampilan mereka cukup nyentrik. Kabuki-mono membuat kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun pada waktu luang mereka, bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan belaka. Para Kabuki-mono adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh untuk kelompok mereka dan banyak berbicara dalam bahasa gaul. Loyalitas mereka satu sama lain sangat luar biasa. Mereka akan saling melindungi dari ancaman apapun, termasuk terhadap keluarga mereka sendiri. Kenyataannya, Kabuki-mono adalah pelayan shogun dan juga mengambil nama Hatamoto Yaku, hamba shogun. Kelompok-kelompok itu terdiri dari hampir 500.000 samurai yang dipaksa menjadi pengangguran di masa damai selama era Tokugawa, yang memaksa mereka untuk menjadi ronin, manusia ombak, seorang samurai yang tidak memiliki tuan. Banyak yang berubah menjadi bandit, menjarah kota-kota atau desa-desa ketika mereka berkeliaran di seluruh Jepang. Hatamoto Yaku sendiri tidak benar-benar dianggap sebagai leluhur dari Yakuza. Sebaliknya, para Yakuza melihat Machiyoko, para pelayan kota, sebagai leluhur mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengangkat senjata dan membela desa-desa dan kota-kota dari Hatamoto Yaku. Orang-orang ini terdiri dari para pekerja, juru tulis, penjaga toko, pemilik penginapan, buruh, prajurit, gelandangan, dan ronin lainnya. Setiap orang yang menjadi bagian dari Machiyoko adalah penjudi yang mahir, yang membantu mereka mengembangkan hubungan yang erat satu sama lain dan para pemimpin mereka seperti Yakuza masa kini. Machiyoko segera menjadi pahlawan rakyat, dipuji oleh penduduk kota atas tindakan mereka terhadap Hatamoto Yaku. Meskipun sebagian besar mereka tidak terlatih dan lebih lemah daripada Hatamoto Yaku, mereka sangat mirip dengan Robin Hood. Beberapa Machiyoko bahkan menjadi subjek cerita dan drama. Yakuza yang pertama tidak benar-benar muncul sampai pertengahan hingga akhir tahun 1700-an. Anggota-anggota mereka termasuk Bakuto, penjudi tradisional, dan Tekiya, penjajah jalanan. Istilah ini masih digunakan sampai sekarang untuk menggambarkan anggota Yakuza hari ini. Meskipun kelompok ketiga, Gurentar atau penjahat, telah ditambahkan di era pasca Perang Dunia Kedua. Setiap orang dalam kelompok ini berasal dari latar belakang yang sama, miskin, tidak memiliki tanah, membuat masalah, dan suka curang. Kelompok-kelompok itu saling berdekatan satu sama lain di sebuah daerah kecil, tetapi tidak pernah saling bersih tegang. Karena sebagian besar Bakuto tetap berada di sepanjang jalan raya dan kota-kota, dan Tekiya beroperasi di pasar dan pameran Jepang. Yakuza mulai berubah menjadi organisasi kekeluargaan dan mengadopsi hubungan yang dikenal sebagai Oyabun Kobun, peran ayah dan peran anak. Oyabun adalah ayah yang memberikan nasihat, perlindungan, dan bantuan. Sang Kobun bertindak sebagai anak yang bersumpah setia dan melayani dengan teguh kapanpun Oyabun membutuhkannya. Upacara inisiasi untuk Yakuza juga berkembang. Dalam periode waktu ini, alih-alih pertumpahan darah seperti yang dipraktekkan oleh mafia dan triad,
Yakuza bertukar cangkir sake untuk melambangkan pintu atau jalan masuk ke dalam organisasi Yakuza dan untuk meresmikan hubungan Oyabun Kabun. Jumlah sake yang dituangkan di dalam setiap cangkir bergantung pada status seseorang, apakah pesertanya adalah anak dan ayah, saudara laki-laki, lebih tua atau muda, dan lain-lain. Upacara biasanya dilakukan di depan sebuah altar kuil Shinto yang sekaligus memberikan makna keagamaan. Tekiya, sejarah Yakuza sindikat kriminal berusia 400 tahun ini tak lepas dari sejarah Tekiya yang masih diperdebatkan. Teori yang paling banyak diterima adalah bahwa Tekiya berasal dari kata Yashi, kata sebelumnya yang berarti penjual keliling. Yashi adalah pedagang obat keliling, sangat mirip dengan pedagang minyak ular Amerika Barat. Seiring waktu, Yashi menjadi sebutan bagi semua pedagang dan penjual keliling. Mereka Tekiya bersatu sama lain untuk melindungi dan menjaga kepentingan mereka dari rezim Tokugawa. Mereka mulai mengendalikan stand di pameran dan pasar. Reputasi mereka karena menjual barang-barang jelek sangat terkenal. Pekerjaan mereka pun menipu. Mereka berbohong tentang keaslian dan kualitas produk. Mereka akan berakting sedang mabuk dan membuat pertunjukan agar dapat menjual dagangan mereka dengan murah, sehingga akan tampak bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka akan menipu pelanggannya. Tekiya tergabung dalam organisasi Yakuza lainnya seperti Oyabun, Underboss, Opsir, Tamtama, dan murid. Para Oyabun mengendalikan kobun dan alokasi kios bersamaan dengan ketersediaan barang. Dia juga mengumpulkan uang sewa dan uang perlindungan dan akan membedakan keduanya. Semua yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang tidak melanggar hukum pada pertengahan tahun 1700-an. Otoritas feodal mengakui dan karenanya meningkatkan kekuatan Tekiya. Oyabun diberi wewenang pengawas. Sekarang mereka bisa memiliki keluarga dan membawa 2 pedang yang mirip dengan samurai untuk mengurangi ancaman perang karena penipuan yang meluas. Namun Tekiya masih menganut beberapa sifat kriminal seperti menjadi bodyguard, tempat pergi para pelarian dan penjahat yang terkenal, dan berkelahi dengan geng Tekiya sendiri dan geng-geng yang lainnya. Bakuto atau para penjudi, sejarah Yakuza sindikat kriminal 400 tahun ini juga tidak lepas dari peran Bakuto. Bakuto pertama kali diakui selama era Tokugawa, ketika pemerintah mempekerjakan mereka untuk berjudi dengan pekerja konstruksi dan irigasi untuk mendapatkan kembali sebagian dari upah yang diterima para pekerjanya. Bakuto berkontribusi pada tradisi Jepang untuk berjudi serta pemotongan jari tradisional Yakuza. Dan asal kata Yakuza, kata itu berasal dari dalam permainan kartu yang disebut Hanafuda atau kartu bunga, mirip dengan blackjack. 3 kartu dibagikan per pemain dan digit terakhir dari jumlah total dihitung sebagai jumlah kartu. Tangan 20 skor terburuk memberikan skor 0. Salah satu kombinasi yang buruk adalah 893 atau Yakuza yang mulai banyak digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berguna. Yubitsume, kebiasaan memotong jari, diperkenalkan oleh Bakuto. Sendi atas jari kelingking dipotong secara seremonial, menandakan melemahnya tangan, yang berarti bahwa penjudi tidak bisa memegang pedangnya dengan kuat. Yubitsume yang dilakukan biasanya sebagai tindakan permintaan maaf kepada Oyabun. Pelanggaran lebih lanjut akan berarti pemotongan sendi berikutnya atau bagian atas jari lain. Itu juga digunakan sebagai hukuman abadi sebelum pengusiran. Penggunaan tato juga berasal dari aspek kriminal Bakuto. Penjahat biasanya ditato dengan cincin hitam di sekitar lengan untuk setiap pelanggaran yang telah dilakukannya. Namun tato segera menjadi ujian kekuatan karena mereka dibuat dengan menjalani waktu selama 100 jam untuk ditato lengkap pada bagian punggung.
atau juga menandai ketidakcocokan, yaitu selalu tidak mau menyesuaikan diri dengan masyarakat. Modernisasi Yakuza, tahun pemulihan restorasi Meiji dimulai pada tahun 1867, menjadikan Jepang menjadi sebuah negara industri. Partai politik dan parlemen diciptakan serta terjadi peningkatan signifikan dalam kekuatan militer. Yakuza mulai berubah mengimbangi Jepang yang cepat berubah. Mereka merekrut anggota dari para pekerja konstruksi dan kalangan kapal. Mereka bahkan memulai mengendalikan bisnis becak. Namun perjudian harus dilakukan secara diam-diam karena polisi mencari para geng Bakuto. Tidak seperti Bakuto, Tekia berkembang dengan sangat cepat karena aktivitas mereka tidak dianggap ilegal, setidaknya untuk di permukaan. Yakuza mulai mencoba-coba politik, memihak politisi dan pejabat tertentu. Mereka bekerja sama dengan pemerintah sehingga bisa mendapatkan hukuman secara resmi atau setidaknya beberapa kebebasan dari gangguan. Pemerintah akhirnya memanfaatkan Yakuza untuk menjadi ultranasionalis yang mengambil peran militeristik dalam adaptasi Jepang ke dalam demokrasi. Berbagai perkumpulan rahasia diciptakan dan dilatih secara militer, dilatih dalam bahasa pembunuhan dan pemerasan. Pemerintahan teror ultranasionalis berlangsung hingga tahun 1930-an, yang terdiri dari beberapa kudeta, pembunuhan 2 perdana menteri dan 2 menteri keuangan, dan kemudian diulangi dengan serangan terhadap politisi dan industrialis. Yakuza juga memberikan tenaganya dan menjadi penyebab serta berpartisipasi dalam program pengembangan lahan di Manchuria atau Cina yang telah diduduki oleh Jepang. Namun segalanya berubah ketika Pearl Harbor dibom. Pemerintah tidak lagi membutuhkan ultranasionalis atau Yakuza. Anggota kelompok-kelompok ini bekerja dengan pemerintah, mengenakan seragam atau di penjara. Pasukan Amerika yang menduduki pasca perang melihat Yakuza sebagai ancaman utama terhadap pekerjaan mereka. Mereka mulai menyelidiki aktivitas Yakuza pada tahun 1948. Pekerjaan mereka terhenti ketika pasukannya mengira penyidikan mereka telah selesai dan ancamannya sudah berakhir atau setidaknya berkurang. Namun pasukan Amerika mendapatkan penjataan makanan di sana, sehingga memberikan jalan untuk bisnis pasar gelap untuk membuat para anggota geng memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan. Geng-geng itu dapat bertindak tanpa halangan karena polisi sipil tidak bersenjata. Beberapa pejabat pendudukan bahkan sempat membantu Yakuza. Oke teman-teman, berikut kisah mengenai sejarah awal Yakuza sampai masa pendudukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jumpa lagi dengan Wild Story.